Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, maaf banget ya, ini baru upload lagi karena kesibukan. Oke, jadi ini kita bahas tentang materi aja dulu ya. Jadi ini tentang materi prenatal laboratorium pendidikan beserta dengan FR P3K tahun yang lewat ya. Nah, ini FR yang pernah saya tanyakan, yaitu tentang saya tanya ada nggak pengelolaan labnya kayak gitu. Terus kalau kalibrasi alat ada nggak? Nah, ini berdasarkan teman kita yang sudah ujian ya, mereka menjawab itu di ujiannya itu nanti ada tentang kalibrasi ya, ada soal tentang kalibrasi. Tapi nah, teman-teman harus ingat ya kan, spesifiknya tugas dari seorang PLP itu kan dia untuk pengoperasian, perawatan, penyimpanan alat dan bahannya. Nah, ini teman-teman benar-benar belajar lagi. Dan kalau nggak salah nih di video sebelumnya di soal-soal itu ada. Nah, tetapi beda-beda ya. Setiap PLP itu kan beda-beda. Apakah di bidang sekolah, apakah di bidang kedokteran, apakah di laboratorium, kampus kayak gitu kan. Karena berdasarkan alat-alat tertentu kayak gitu. Nah, yang paling sering itu adalah tentang kalibrasinya kayak gitu. Terus ada juga tentang penanganan limbah gitu ya. Nah, di mana nanti kalibrasi alat ini itu nanti banyak yang dihitung yaitu tentang standar deviasi. Jadi nanti akan menghitung standar deviasi alat itu untuk apa? Untuk mencocokkan keakuratannya. Nah, alat ini masih bisa nggak dipakai, masih bisa nggak digunakan. Dan juga alat penyimpanannya yaitu alat-alatnya seperti bisa solder, semen, kayu, nah atau juga alat-alat atau bahan-bahan kimia lainnya ya. Jadi tergantung nanti PLP-nya itu di bagian apa. Oke. Nah, terus ada lagi nih effort selanjutnya. Terus di sini kan bisa menghitung standar deviasi ya. Nah, bisa juga nanti perhitungannya itu tidak perlu karena mungkin disediakan nilai standar deviasinya dan juga nilai standar kelayakan standarisasi suatu alat itu bagaimana untuk kalibrasinya. Nah, sebagai contoh nih, misalkan nanti ada 7 sampel ya, ini untuk sampel. Terus nanti ada standarnya dan ada nilai toleransinya. Nilai toleransinya itu misalkan nih, sampel ini bisa digunakan jika nilainya segini. Nah, tapi kalau misalkan toleransinya segini bisa nggak dipakai? Kayak gitu ya. Jadi di sini juga sama setelah kalibrasi diuji, nah hasilnya beberapa sampel. Jadi nanti ditentukan kelayakannya apakah alat itu dari hasil kalibrasinya itu bisa digunakan atau enggak ya. Jadi khusus kali ini yang kita bahas itu adalah tentang kalibrasi. Tapi ini kalibrasinya secara umum ya. Jadi bukan spesifik kepada alat-alatnya, karena ini nanti yang PLP itu kan dia banyak ya bidang-bidangnya. Nanti teman-teman sesuaikan aja dengan alat bahan yang ada. Kayak gitu ya. Oke, yang pertama nih kita bahas tentang pengertiannya dulu. Jadi kalibrasi itu adalah proses pengecekan ya dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Jadi di sini kita dicek ya dan juga melakukan akurasi terhadap alat ukur yang akan kita pakai, dan ini nanti dibandingkan dengan standar ukur atau tolak ukur yang sudah ada. Nah, atau bisa juga nanti standarisasinya itu menggunakan standar nasional atau yang internasionalnya. Jadi itu bergantung kepada jenis alat yang kita gunakan kayak gitu ya. Terus nih, kalibrasi diperlukan untuk apa? Untuk memastikan bahwa hasil pengukuran kita itu akurat ya dan konsisten dengan instrumen lainnya. Oke. Terus hasil pengukuran yang tidak konsisten itu nanti akan pengaruh terhadap kualitas produknya. Makanya kalibrasi itu sangat penting. Ya, contoh misalkan di sini. Jadi alat ukur warna yang paling mahal dan akurat itu bisa rusak. Nah, yang paling sering digunakan untuk alat ukur warna itu kan adalah spektrofotometer ya atau kronometer. Nah, ini bisa jadi rusak alat ini kalau itu telah dipakai dalam intens waktu yang lama kayak gitu. Nah, ini juga nanti kurang akurat. Jadi perlu dikalibrasi supaya nanti untuk mengukur warnanya, absorbernya kayak gitu itu masih tepat ya. Oke. Terus nih tujuan. Apa sih tujuan dari kalibrasi itu sendiri? Ngapain diadakan kalibrasi kayak gitu. Nah, ini secara umumnya ya. Yang pertama adalah untuk menentukan deviasinya. Deviasi kebenaran suatu alatnya itu dengan standar yang tadi ya. Terus yang kedua adalah untuk menjamin hasil pengukuran sesuai dengan standar yang berlaku.
Oke, jadi nanti jika dilakukan pada suatu objek, diharapkan objek tersebut itu dapat dihitung secara menyeluruh tanpa ada kesalahan. Terus yang ketiga, yaitu tujuannya untuk menjamin ketelitian, sehingga nanti akan mendukung upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan yang lain. Ya, yang keempat itu adalah untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan pada suatu objek atau aktivitas dan mengukur apakah sebuah alat masih layak pakai atau tidak. Ya, ini adalah tujuan dari kalibrasi suatu alat. Nah, terus yang kelima yaitu untuk mencapai kondisi layak pakai, apakah alat itu masih layak pakai atau tidak. Gitu kan. Terus menjamin keakuratannya, terus mengidentifikasi ketidaksesuaian antara hasil pengukuran alat yang standar yang telah ditetapkan ya. Nah, dengan alat yang mau kita akurasi gitu. Terus yang kedelapan adalah memastikan kepatuhan. Nah, kepatuhan di sini yaitu memastikan bahwa alat-alat yang kita gunakan itu memenuhi persyaratan dan regulasi yang berlaku di dalam suatu industri. Atau misalkan standarnya itu adalah standar nasional atau standar internasional untuk nilai akurasinya. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah tujuan dari kalibrasi itu sendiri. Nah, sedangkan nih kalibrasi alat kalau misalkan dibedakan ya, jadi ada jenis-jenisnya. Kalibrasinya itu ini berdasarkan kepada jenis ya, jenis ini disebut pada parameternya, parameter yang diukur dan bidang aplikasinya. Kayak gitu ya. Jadi setiap jenis kalibrasi itu memiliki prinsip dan aplikasi yang khas. Makanya saya bilang tadi di awal, ini adalah kalibrasi secara umum. Jadi bidang-bidang tertentu nanti teman-teman menyesuaikan saja. Ya, jadi sesuai dengan prinsipnya masing-masing. Nah, yang pertama adalah yang namanya kalibrasi dimensi. Jadi kalau kalibrasi dimensi ini itu berkaitan dengan pengukuran ukuran atau dimensi suatu objek. Nah, jadi melibatkan pengukuran alat, penyesuaian alat ukur. Nah, misalnya nih, mikrometer, jangka sorong, ya, ini digunakan untuk mengukur. Kayak gitu. Jadi kalibrasinya ini penting. Nah, biasanya digunakannya dalam bidang industri, manufaktur, konstruksi. Jadi kan kalau salah pengukuran nggak tepat presisinya kan berarti nanti akan berdampak kayak gitu. Itu secara dimensinya. Terus yang kedua adalah kalibrasi massa. Nah, kalibrasi massa kan berarti itu berhubungan dengan pengukuran berat atau massa suatu objek. Jadi di sini nanti untuk timbangan-timbangannya ya itu dikalibrasi secara berkala ya, memastikan bahwa dia itu adalah pengukurannya sudah akurat. Nah, biasanya kalibrasi ini penting bagi industri yaitu dalam bidang farmasi ya, mengukur beratnya, terus di dalam laboratorium kimia dan juga dalam industri makanan. Jadi nggak ada lewat nih, misalkan bahan yang kita butuhkan adalah 0,1 gram. Nah, tapi kalau misalkan diakurasinya nggak tepat, bisa jadi nanti belum nyampe segitu. Ya, terus yang ketiga adalah kalibrasi suhu. Nah, kalau kalibrasi suhu berarti pengecekan terhadap suhu ya, yaitu seperti termometer, termokouple. Nah, ini juga berguna untuk bidang-bidang tertentu, yaitu di bidang farmasi, manufaktur, laboratorium, dan ini suhu yang tepat untuk menjaga kualitas produknya ya. Dan ini juga demi keselamatan, kayak gitu. Terus yang keempat adalah kalibrasi listrik. Nah, kalibrasi listrik ini itu untuk mengukur parameter listrik seperti ini, tegangan, arus, nah resistensinya. Jadi alat-alatnya yang biasanya ini alat-alat yang memerlukan kalibrasi listrik misalkan yaitu multimeter, osiloskop gitu ya, terus alat ukur yang lainnya. Nah, itu berarti ada hubungannya dengan industri elektronik ya. Industri elektronik, telekomunikasi, energi ya, berarti harus disesuaikan akurasi pengukurannya. Terus kalibrasi di dalam kimia. Nah, di dalam kimia juga misalkan nih pengukuran volume ya atau konsentrasi zat dalam bentuk larutan. Nah, ini juga biasanya di dalam laboratorium kimia sangat diperlukan, farmasi, industri makanan. Nah, tujuannya apa? Yaitu supaya analisnya itu atau pengujiannya itu dia tepat. Jadi tidak ada kesalahan. Ya, oke. Terus, nah, ini adalah langkah-langkah umum. Langkah-langkah umum yang dilakukan dalam kalibrasi suatu alat. Yang pertama adalah tahap persiapan. Yang kedua, pemilihan standar kalibrasi. Nah, yang ketiga adalah penyesuaian atau pengukuran ulang.
Yang keempat, pengukuran dan pencatatan data. Jadi data yang kita peroleh selama melakukan akurasi itu harus dicatat. Terus penyesuaian lanjutan, berarti data yang kita udah peroleh udah sesuai enggak? Makanya dilakukan lagi penyesuaiannya. Terus setelah itu dianalisis, terus dievaluasi. Kalau misalkan dia udah sesuai, baru diadakan yang namanya pengesahan dan adanya sertifikasi. Ya, nanti penjelasannya ada di belakang. Nah, nih prinsip ini yang tadi. Jadi setiap alat itu memiliki prinsip tersendiri dalam mengakurasinya, ya. Tetapi ini adalah standarnya, maksudnya yang pada umumnya. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan objek ukur kita. Standar ukurnya. Nah, mengacu kepada standar kalibrasi internasional yang harus sudah teruji. Jadi setiap alat itu memiliki standarnya masing-masing. Ya. Nah, yang kedua nih, jadi setelah memenuhi standarnya, yang kedua yaitu harus memenuhi bahwa operator atau teknisi yang melakukan kalibrasi itu sudah memiliki sertifikat. Ya, jadi udah mahir dalam hal itu. Dan yang ketiga adalah kondisi lingkungannya dengan kondisi yang baik. Jadi kalau kita melakukan kalibrasi, ya harus lingkungannya itu harus sesuai dengan alat kita. Gitu. Apakah alat itu tidak boleh ada getaran? Apakah suhunya harus tinggi, suhunya rendah, kelembapannya bagaimana? Kayak gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Oke. Nah, nih. Jadi syarat aktivitas dari suatu kalibrasi itu yang tadi yang pertama yang harus ada yaitu standar acuannya. Jadi harus memenuhi standar acuan, bisa standar nasional atau internasionalnya. Terus metodenya, nah metode yang digunakan itu diakui baik secara nasional atau internasional. Ini yang tadi ya, personilnya itu sudah harus terlatih, memiliki sertifikasi, dan didukung dengan alat kalibrasi yang sangat baik dan tidak mengalami kerusakan. Nah, ini ruangan tadi. Jadi memiliki ruangan yang terkondisikan sebagai tempat berlangsungnya proses kalibrasi. Jadi benar-benar harus diperhatikan semuanya. Gitu ya, supaya nanti nggak berulang-ulang kali terjadi dikalibrasi, tetapi hasilnya tetap saja seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan syarat-syarat yang ini. Oke, nah ini adalah jenis kalibrasi berdasarkan fungsi ya, berdasarkan fungsi dan pengukurannya. Yang pertama, ini baru sedikit ya dari sekian banyak, dan setiap alat itu lagi-lagi banyak itu jenisnya ya. Yang pertama adalah kalibrasi tekanan. Nah, kalau kalibrasi tekanan ini berarti memiliki fungsi ini di berbagai bidang industri ya, di mana ini digunakan untuk memantau kinerja dan keselamatan prosesnya. Jadi biasanya yang berhubungan tekanan ya berarti dia dapat mengukur tekanan gas dan juga hidroliknya. Nah, beberapa contoh instrumen tekanan yang dikalibrasi ya secara teratur adalah bagian yang mana? Yaitu bagian tekanan digitalnya, indikator digitalnya, transducer, pemancar, ya, pengukur tekanan analog dan barometer. Ini yang harus atau yang biasanya dikalibrasi secara berulang atau nanti dicek apakah masih layak pakai atau tidak. Ya, kalibrasi tekanannya. Yang kedua adalah kalibrasi suhu. Nah, di dalam kalibrasi suhu, ya, ini kita membandingkan standarnya yang sudah diketahui, dan lingkungan suhu yang stabil dengan masalah yang akan diuji. Contoh, beberapa peralatan yang memerlukan kalibrasi suhu secara berkala, yaitu sistem akuisisi data, terus termometer. Nah, ini termometer panggil, nanti teman cek aja, mungkin teman-teman ada yang kurang paham termometer panggil itu gimana. Terus meteran infrared atau inframerah, termistornya, dan kamera termal. Nah, bagian ini yang akan dikalibrasi kalau misalkan kalibrasi suhu ya. Terus yang ketiga adalah kalibrasi aliran. Nah, aliran di sini berarti bisa mengukur alirannya atau sensor aliran. Nah, ini digunakan adalah alat untuk mengukur laju aliran linear, non-linear, massa, volumetrik dari cairan atau suatu gas. Ya, jadi laju aliran mengacu pada kecepatan, di mana aliran berarti mengacu pada kecepatannya, kecepatan proses cairan itu bergerak. Nah, bagaimana alirannya? Yaitu melalui pipa, lubang, atau kapal pada waktu tertentu. Ya, alirannya itu cepat atau lambat. Nah, ada 4 jenis utama kalibrasi aliran, atau flow meter yang sering dibutuhkan. Yang pertama nih, yaitu adalah pengukur aliran massa termal.
Yang kedua yaitu pengukur aliran laminar. Yang ketiga adalah rotometer, gas dan udara, dan yang keempat adalah pengukur turbin. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan kalau dalam mengkalibrasi alirannya. Oke, terus selanjutnya adalah kalibrasi pipet. Nah, kalibrasi pipet ini adalah biasanya digunakan pada laboratorium ya, pengujian yang sering menggunakan alat ukur ini. Nah, biasanya kalibrasi pipet sangat penting ya untuk pipettan supaya dia akurat dan presisi. Nah, ini biasanya dilakukan di dalam laboratorium, antara lain ya, semua jenis pipet yang digunakan itu seperti pipet manual yang dia itu salurannya tunggal. Ada yang salurannya itu multi, jadi ada multi saluran, ada pipet elektronik ya, yang harus mengikuti proses kalibrasi dan prosedurnya. Tujuannya apa? Ya pasti untuk menginginkan akurasi yang diinginkan ya, supaya di hasilnya itu presisi. Untuk pengukuran misalkan kita mengukur suatu cairan kayak gitu ya, menggunakan pipetnya. Oke, terus ada kalibrasi listrik. Nah, di dalam kalibrasi listrik ini ya, itu mengacu pada verifikasi kinerja instrumen apapun untuk mengukur atau menguji yaitu parameter listrik yang berhubungan dengan listrik, yaitu tegangan, arus, resistansinya, induktansinya, kapasitansi, waktu, dan frekuensi. Ya, jadi kalibrasinya itu memerlukan perangkat atau kalibrator yang presisi yang mengevaluasi kinerja properti utamanya. Ya, terus instrumen nih, instrumen yang sering digunakan untuk kalibrasi listrik nih, yaitu pencatat data, meteran listrik, multimeter, osiloskop, nah penghitung frekuensi, penguji isolasi, dan penguji lingkaran. Jadi ini instrumen yang diperlukan untuk kalibrasi listriknya. Oke, nah terus ada lagi yang namanya kalibrasi mekanis. Nah, di dalam kalibrasi mekanis ini pengukuran dapat dilakukan ya relatif sederhana, yaitu mencatat beberapa dimensi suatu benda karena kerusakan atau kelausan selama penggunaan. Nah, kalibrasi mekanis yang sangat dibutuhkan ya, yaitu untuk penggunaan reguler, kejutan mekanis, paparan terhadap kondisi atmosfer dan lingkungan. Nah, nih beberapa instrumennya. Beberapa instrumen yang sering digunakan untuk kalibrasi mekanis yaitu nih akselerometer, timbangan saldo itu seperti kayak timbangan digital, muat sel dan pengukur kekuatan, mikrometer skrup ya, vernier, pengukur tinggi, kunci pas atau obeng torsi, set berat dan massa. Oke, itu ini untuk kalibrasi mekanis instrumen yang digunakannya. Oke, nah terus nih sebelum kita melakukan kalibrasi, jadi kalibrasi itu nggak langsung ya, maksudnya oh ini alatnya kurang tepat nih, kurang presisi, jadi langsung dikalibrasi enggak. Tetapi ada yang dilakukan sebelumnya ya, sebelum dilakukan kalibrasi, yaitu tentang pengecekan alat. Nah, yang pertama alat yang baru itu juga perlu dicek ya. Jadi perlengkapan yang masih baru itu perlu dikalibrasi untuk memastikan ya, kita memastikan kondisinya itu masih bagus atau dia itu berjalan sesuai dengan fungsinya enggak gitu. Terus yang kedua adalah peralatan yang sudah selesai diinstalasi atau yang udah siap mau dipakai. Nah, biasanya nih kalibrasi alat laboratorium kesehatan ya, itu sangat perlu dilakukan pada peralatan yang sudah selesai proses instalasinya. Tujuannya apa? Untuk memastikan proses instalasinya itu sudah tepat. Oke, terus setelah itu yang ketiga adalah peralatan yang masih dalam operasional, jadi masih bisa digunakan nih. Jadi peralatan yang masih digunakan ya akan lebih cepat itu masa ausnya kalau sering-sering digunakan ya. Nah, ini perlu dilakukan kalibrasi secara berkala. Oke, untuk memastikan alat itu masih berfungsi dengan baik dan nilainya yang juga masih akurat atau enggak. Ya, terus yang keempat adalah peralatan yang sudah dipakai. Jadi peralatan ini yang sudah dipakai apakah masih sesuai dengan standarnya ya, kayak gitu ya. Jadi harus dicek lagi, perlu dikalibrasi lagi. Terus peralatan yang sudah habis masa kalibrasinya.
ya. Jadi masa kalibrasinya sudah habis nih, maka segera lakukan ulang proses kalibrasi. Jadi maksudnya gini, suatu alat itu kan ada masa kalibrasinya tertentu. Misalnya suatu alat A, nah dia itu dikalibrasi misalkan setiap setahun. Nah, jadi kalau misalkan dia udah hampir 1 tahun masa kalibrasinya, berarti kita perlu kalibrasi ulang lagi. Kayak gitu ya, sesuai dengan standarnya, yaitu baik secara nasional atau internasionalnya. Terus peralatannya mengalami kelainan. Nah, jadi meski kalibrasinya belum habis nih waktunya ya, tetapi sudah ada penyimpangan-penyimpangan dan hasilnya tidak sesuai, maka perlu dikalibrasi juga. Ya, terus peralatan yang hasil pengamatan masih dipertanyakan. Nah, masih dipertanyakan ini maksudnya kita nggak tahu nih alat ini dia rusak atau enggak. Tetapi kita perlu cek lagi ya prosesnya itu apakah masih sesuai. Jadi kita perlu kalibrasi lagi. Ya, oke. Terus nih, nah gimana cara-caranya? Jadi cara-cara untuk kalibrasi seperti yang tadi ya urutannya nih. Jadi tahap yang pertama itu adalah tahap persiapan. Ya, jadi pengamatan dilakukan sebelum kalibrasi. Tahap pengamatan ini disebut juga dengan tahap persiapan. Ya, jadi kita dilakukan memastikan kesiapan alat ukur sesuai dengan standarnya. Oke, jadi pada tahap pengamatan ini apa yang dilakukan? Yaitu penyetelan alat yang akan dikalibrasi. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari kesalahan pengukuran. Ya, di sini pengamatan juga bertujuan untuk melihat kewajaran pengujian alatnya. Jadi wajar nggak ini dipakai, cocok nggak ini, gitu. Jadi jika instrumen alat ukur yang menampilkan hasil tidak wajar, ya ini perlu dicari penyebabnya. Terus kita cari solusi yang terbaik gimana. Terus tahap selanjutnya yaitu pencatatan hasil ukur yang harus dilakukan. Oke, ini teman-teman harus perhatikan ya. Jadi yang hasil ukurnya itu adalah berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan fakta yang ada. Oke, bukan apa yang kita rasakan. Supaya apa? Supaya data kita itu dia valid. Ya. Terus yang kedua nih, yaitu setelah dilakukan pengamatan dan perhitungan, maka di sini adalah menghitung nilainya. Ya, setelah data-datanya ada, berarti selanjutnya adalah menghitung nilai. Nah, tahapannya adalah menghitung data kalibrasi sesuai dengan metode kalibrasinya. Seperti misalnya dicek penyetelan kedataran misalkan kedataran posisinya, terus alatnya itu dalam keadaan bersih atau tidak, ya. Dan di sini juga perlu diperlukan ketelitian dalam melakukan kalibrasi, ya. Nah, ini dia. Jadi proses perhitungannya yang secara detail itu adalah mengukur nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai rata-ratanya, jadi misalkan dilakukan berulang kali, nanti kalibrasi rata-ratanya. Nah, ini dia. Cari standar deviasi dan tentukan persamaan regresinya. Ya, jadi untuk nanti itu yang akan dibandingkan dengan standar yang ada. Kayak gitu. Jadi nilai yang dihasilkan dari proses kalibrasi itu yang dibandingkan dengan yang standar yang sudah ditentukan, ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan nanti untuk perhitungannya, teman-teman cari atau belajar untuk rumus menghitung standar deviasi dan juga untuk menentukan persamaan regresinya. Ya, oke. Terus yang ketiga adalah menerbitkan hasil laporan. Nah, ini adalah tahap terakhir. Jadi diterbitkan nih laporannya kalau semua proses kalibrasinya sudah selesai dan cocok. Kayak gitu ya. Jadi hasil laporannya itu nih sesuai dengan format. Jadi untuk kalibrasi dia menggunakan ini SNI ISO IEC 17025. Ya, ini yang dipakai standarnya standar nasional. Jadi hasil laporan yang ternyatakan memenuhi standar kalibrasi itu disahkan oleh petugas yang berwenang. Ya, jadi pemeriksaannya sudah dilakukan terhadap terutama ya pada kesalahan identitas alat, pengambilan data, hasil perhitungan data, perhitungan ketidakpastian, jadi semuanya. Jadi ini dilaporkan misalkan kalau dia sudah valid berarti akan tahap terakhir adalah menerbitkan hasil laporan akurasinya, gitu ya. Nih contoh-contohnya nih, ini contoh-contohnya cuma sedikit ya, jadi sesuaikan dengan yang punya nanti sesuaikan dengan alat-alat yang ada di bagian bilang-bilang tertentu. Misalkan nih timbangan analitik ya, kalau timbangan analitik kan berarti untuk mengukur ya. Berarti ini biasanya umumnya dikalibrasi itu adalah setiap bulan atau 1 tahun sekali. Jadi kalau lebih ya mungkin nanti alatnya itu nggak presisi lagi, nggak tepat, nggak keakuratannya. Terus mikrometer pipet ya, ini digunakan kan untuk memindahkan cairan ya yang berjumlah kecil dari satu wadah ke wadah lain. Nah,
performa mikropipet ini itu bisa mengalami penurunan kalau tidak dilakukan kalibrasi. Makanya dia harus secara berkala juga. Ya, terus oven laboratorium ya, biasanya nih di lab kimia, lab biologi juga ada, itu digunakan untuk mengeringkan atau memanaskan sampel. Nah, ini juga dilakukan berulang kali ya, secara berkala. Sentrifug juga untuk memisahkan antar organel dan kecepatan tingginya. Nah, ini bisa juga turun nih performanya, berarti harus dilakukan kalibrasinya secara berkala juga. Sama spektrofotometer ya, ini juga harus nih untuk menjaga hasil pengukuran absorben sama atau transmitannya dia masih akurat atau enggak, dia perlu juga dilakukan kalibrasi secara berkala ya. Nah, nih kalau prosesnya, ini yang tadi ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi, dalam proses kalibrasi yang pertama tadi adalah tahap kalibrasi, persiapan kalibrasi. Nah, persiapan kalibrasi berarti yang pertama adalah kita mempersiapkan alat standar dan alat yang dikalibrasi. Nah, alat yang akan dikalibrasi dan alat standar itu dikondisikan pada kondisi yang sama sesuai dengan metode kalibrasinya. Nah, gunanya untuk apa? Adalah untuk menghindar perbedaan hasil ukur akibat pengaruh lingkungan. Jadi misalkan lingkungan yang satu itu dia panas, satu lagi dingin. Nah, nanti hasilnya itu hasil ukurnya nanti bisa beda. Ya, terus pelaksana kalibrasi. Nah, ini yang tadi pelaksana kalibrasi harus yang sudah mengikuti kursus, jadi harus ada sertifikatnya, yang sudah berpengalaman di bidangnya dan tidak boleh buta warna, apalagi nanti berhubungan dengan warna. Ya, terus kondisi lingkungan kalibrasinya. Nah, untuk kondisi lingkungannya ini berarti ya peralatannya itu mudah berubah akibat pengaruh. Nah, ada alat yang hasil pengukurannya itu dia berpengaruh terhadap perubahan suhu, kelembapan, getaran, cahaya atau lain-lainnya. Jadi harus dicocokin dengan alat yang akan kita kalibrasi ya. Terus metodenya. Nah, metode kalibrasi di sini itu dapat mengacu kepada metode standar internasional atau metode standar lainnya. Misalkan ada textbook, jurnal, buletin atau manual ya, atau petunjuknya itu secara manual. Tetapi ini ingat harus diakui oleh masyarakat luas dengan menggunakan metode kalibrasi yang mudah dilaksanakan. Ya, jadi nanti dicocokin dengan alatnya. Apakah dia perlu memenuhi standar internasional atau mungkin bisa menggunakan standarnya ini atau dari textbook atau mungkin manual peralatannya bisa dilakukan kalibrasi sendiri, gitu ya. Terus yang kedua adalah pelaksanaan kalibrasi. Nah, dalam pelaksanaan kalibrasi, tahapannya yang pertama adalah pengamatan awal. Oke, jadi dikalibrasi berupa instrumen dan pastikan bahwa alat yang kita mau kalibrasi itu beroperasi normal. Ya, jadi masih bisa digunakan. Jadi jika alat berupa objek ukur pastikan bahwa mempunyai bentuk yang sempurna. Ingat, pada prinsipnya yang namanya kalibrasi itu tidak bertujuan memperbaiki alat, ya, tidak untuk memperbaiki alat, karena alat yang tidak normal seyogianya tidak boleh dikalibrasi. Ingat, kalibrasi kita untuk mencari presisi atau keakuratannya, bukan memperbaikinya. Ya, terus yang kedua adalah penyetelan. Jadi penyetelan alat yang akan dikalibrasi biasanya diperlukan untuk menghindari kesalahan titik nol. Ya, jadi penyetelan dapat berupa menyetel pendataran, pembersihan alat dari kotoran, menyetel titik nolnya, dalam hal misalnya kalibrasi neraca elektronik ya. Titik nolnya gitu. Terus internal nih dapat berupa kalibrasi internal sesuai dengan prosedur dalam manual. Terus yang ketiga adalah pengamatan kewajaran hasil ukur. Nah, untuk memastikan kewajaran penunjukan alat ya, jadi menunjukkan hasil ukur yang tidak wajar perlu penyetelan kembali. Jadi kalau misalkan ditemukan penyetelannya itu tidak wajar, maka dilakukan kembali. Ya, oke. Terus dilakukan pengukurannya. Jadi pengukuran dilakukan pada titik ukur tertentu, ya seperti dinyatakan pada acuan kalibrasi sesuai dengan kapasitas alat atau rentang ukur tertentu yang biasa digunakan oleh pengguna alat. Nah, misalnya jika dokumen acuan kalibrasi tidak menyatakan titik ukur, jadi biasanya pengukuran dilakukan dalam selang 10% dari kapasitas ukur alatnya. Jadi titik ukur harus dibuat mudah dibaca oleh pengguna alat. Jadi pada waktu pengukuran
hanyalah melakukan pengambilan data ya. Jadi pada saat pengukuran kita hanya melakukan pengambilan data. Jadi tidak boleh melakukan pengamatan lain. Gunanya untuk apa? Supaya tidak mengganggu proses pembacaan atau pencatatan ya. Jadi nggak ada salah gitu. Jadi harus fokus dan juga harus teliti. Dan juga nih setelah diukur baru dilakukan pencatatan. Jadi pencatatan seperti yang tadi hasilnya itu adalah berdasarkan apa yang kita lihat ya, bukan berdasarkan apa yang dirasakan. Jadi dilakukan seobjektif mungkin ya, sesuai dengan yang dirancang, dengan teliti, harus teliti dengan menggunakan metode kalibrasinya ya. Nah, selain pencatatan itu yang diukur yang tadi, yang perlu dicatat juga adalah tentang identitas alatnya ya. Jadi identitas alat selengkapnya serta faktor yang mempengaruhi kalibrasi, misalnya dipengaruhi oleh suhu ruangannya, kelembapan, tekanan udara dan lainnya ya. Jadi perlu diperhatikan itu. Yang ketiga adalah pada tahap perhitungan. Nah, perhitungan di sini data kalibrasinya ya, itu diperoleh dihitung menggunakan metode kalibrasi. Biasanya melibatkan pekerjaan mengkonversi satuan nih. Jadi konversi satuannya menghitung nilai maksimum minimum ya, ini yang tadi nilai rata-rata, standar deviasinya, persamaan regresinya, ya gunanya untuk apa? Jadi nanti ini untuk penarikan kesimpulan apakah dia udah sesuai enggak ya standarnya itu dengan standar yang sudah ditentukan. Baru setelah itu dilakukan penentuan ketidakpastian. Jadi penentuan ketidakpastian kalibrasi diperlukan karena ternyata bahwa hasil kalibrasi ya diperoleh itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya alat dipengaruhi oleh operatornya, apakah dia teliti gitu ya, alat kalibrasi yang digunakan, alat yang bersangkutan, lingkungannya atau metode kalibrasinya. Ya, jadi besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut ada yang dominan, ada pula yang dapat diabaikan. Gitu. Jadi harus diperhatikan semua faktor-faktor pendukungnya. Oke. Nah, setelah dilakukan itu baru laporan kalibrasi. Nih, jadi laporan kalibrasi ada tahapannya, yaitu dikonsep dulu, pengkonsepan. Jadi pengkonsepan yaitu berdasarkan hasil pengukuran, perhitungan datanya, dan perhitungan ketidakpastian. Baru diperiksa nih konsepnya. Nah, konsepnya itu diperiksa oleh petugas yang berwenang yang memiliki sertifikat tadi untuk mengecek kesalahan identitas alat, pengambilan data, kesalahan perhitungan, atau perhitungan ketidakpastian. Nah, terus diketik nih konsepnya ya. Pengetikan konsep laporan atau pemeriksaan kebenaran pengetikan dengan cara membandingkan antara konsep laporan dengan yang seharusnya. Baru disahkan ya. Jadi laporannya itu disahkan. Oke, oleh kepala laboratorium kalibrasi atau seseorang yang berhak untuk bidang kalibrasi tersebut. Ya, oke. Nah, ini dia kesalahan yang biasanya terjadi dalam melakukan kalibrasi. Biasanya yaitu kesalahan sistematis. Terjadinya misalkan instrumennya error atau environmentnya error, lingkungannya ya nggak mendukung, atau kesalahan acak lainnya, banyak faktor. Oke. Nah, namun pada umumnya kesalahan kalibrasi yang sering terjadi adalah ini, pemberian ketidaktepatan pemberian nilai skala sehingga membuat atau melakukan kalibrasi standarnya itu tidak tepat. Ya. Jadi makanya tadi dalam pencatatan data atau perhitungannya harus dilaksanakan secara teliti ya, sesuai dengan apa yang dilihat, bukan apa yang dirasakan, supaya nanti hasil akurasinya itu dia lebih tepat. Ya, oke. Nah, bagaimana cara kalibrasi suatu instrumen alat ukur? Gitu. Jadi ingat ya, yang di awal tadi sebutin bahwa teknik kalibrasi suatu instrumen ukur itu bergantung kepada alatnya. Jadi tidak semuanya sama. Nah, ada teknik yang dilakukan dengan perbandingan menggunakan standar, namun ada pula yang dibaca dengan menggunakan alat sejenis. Jadi cuma membandingkan dengan alat sejenisnya. Begitu. Contoh misalnya nih, yaitu kalibrasi pipet volume. Jadi untuk kalibrasi pipet volume ini yaitu diperlukan media air dengan memperhatikan suhu air dalam ruangan yang berpengaruh pada densitas air ya. Ada suhu nih, jadi suhunya harus diperhatikan. Cara mengetahui bahwa volume air dalam pipet sesuai dengan etiket labelnya yang tertera yaitu dengan memanfaatkan neraca.
Nah, neracanya ini ya itu neracanya ya udah harus dikalibrasi supaya tidak salah dalam pengukurannya. Nah, saat bobot air yang telah ditimbang itu diketahui, volume air yang sebenarnya itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus densitas air. Ya, nah ini contoh untuk kalibrasi pipet volumenya, kayak gitu. Oke, atau contoh lain nih, yaitu ini untuk kalibrasi spektrofotometer UV-Vis. Ya, biasanya ini dipakai di lab kimia yang berhubungan dengan kimianya. Jadi berdasarkan SR03 terkait tentang jaminan mutu ya peralatan yang digunakan dalam laboratorium pengujian kimia dan biologi, ada dua parameter kalibrasi untuk spektrofotometer UV-Vis, yaitu, nah ini dia, yaitu panjang gelombang dan fotometriknya. Jadi kalibrasi panjang gelombang itu dilakukan untuk melihat akurasi, ya akurasi dan reprodusibilitas panjang gelombang dengan menggunakan filter. Nah, filter yang digunakan nih yang bisa dipakai, yaitu holmium ataupun didinium. Nah, penyimpangan atau deviasi yang diizinkan ya masih bisa digunakan, yaitu maksimalnya 1 nanometer. Jadi jika alat spektrometernya memberikan hasil yang lebih dari 1 nanometer standar deviasinya, maka itu harus dipertimbangkan. Maksudnya dicek, ini perlu dikalibrasi. Ya, jadi dipertimbangkan nilai koreksi dari alatnya. Nah, untuk kalibrasi fotometrik dilakukan untuk melihat akurasi dan reproduksibilitas absorbansi. Nah, absorbansinya pada daerah UV-nya. Nah, ini digunakan alat larutannya ya, yaitu kalium dikromat, dan daerah visible-nya itu menggunakan tembaga sulfat. Oke, dan pada proses ini dilihat kesesuaiannya, responnya gimana. Alat berupa absorbansinya, yaitu berupa panjang gelombang tertentu. Nah, untuk deviasi maksimum yang diizinkan adalah 1% dari absorbansi maksimum dari acuannya. Ya, misalnya pada daerah 235 nanometer. Absorbansi pada acuannya adalah 0,748. Maka toleransi untuk absorban alat yaitu rentangnya segini. Nah, berarti kan tadi ini diizinkan kan 1% ya. Berarti ini masih bisa dipakai. Begitu. Ya, jadi nanti teman-teman sesuai dengan FR yang tadi itu nanti dibuat nih. Jadi ini udah dikasih tahu misalnya nilai bukan toleransinya segini, terus nanti yang bisa diizinkan deviasinya segini. Nah, cocok nggak, layak nggak dipakai? Atau bisa jadi deviasinya itu standar deviasinya nggak dikasih tahu, teman-teman yang hitung sendiri. Yang dikasih tahu adalah acuan yang standarnya, gitu ya. Nah, nih kapan alat itu perlu dikalibrasi, jadi nggak langsung ya, oh ini sedikit ada kalibrasi, nggak perlu dicek dulu. Yaitu yang pertama frekuensi penggunanya. Nah, seperti yang tadi, lihat ada alat-alat tertentu yang dia itu harus dikalibrasi dalam waktu yang berkala. Ya, ada yang perlu 1 tahun kayak gitu. Jadi frekuensi penggunanya tetap diperhatikan. Makanya nanti pas waktu kalibrasi dicatat tanggalnya supaya nanti tahu oh ini kapan waktunya untuk dikalibrasi lagi gitu. Terus lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini maksudnya lingkungan tempat digunakan alat ini dia suhunya lingkungannya ekstrim enggak? Suhunya tinggi atau rendah? Kelembabannya tinggi atau gimana? Nah, atau alat ini itu dia terkena paparan bahan kimia berbahayanya terlalu sering. Nah, kalau begitu perlu dilakukan kalibrasi. Terus spesifikasi produsen. Nah, spesifikasi produsen ini adalah berdasarkan produsennya itu maunya gimana. Saya mau spesifikasinya seperti ini. Berarti ya kalau sesuaikan dengan kebutuhan produsennya, ya berarti perlu dikalibrasi lagi. Gitu ya. Terus hasil pengukuran yang tidak sesuai. Jadi kalau tidak sesuai lagi hasil pengukurannya dengan standar yang sudah digunakan, ya perlu dikalibrasi. Ya, dan juga ini yang terakhir adalah yaitu regulasi dan standar industri. Jadi suatu industri itu menetapkan ada regulasinya ya. Jadi misalkan alat ini dalam waktu misalkan 1 bulan atau 1 tahun ini harus dikalibrasi gitu. Jadi berdasarkan aturan dari industri masing-masing kayak gitu ya. Oke, nah nih, jadi alat itu ada yang perlu ya di kalibrasinya itu harus ya dengan orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki sertifikasi dalam alat tertentu. Ya, biasanya itu adalah alat-alat yang presisinya sangat tinggi. Ya,
Tapi ada juga alat yang kita bisa kalibrasi alatnya itu sendiri. Kayak gitu. Nah, untuk kalibrasi alatnya itu sendiri ya, caranya yang pertama yaitu bisa menggunakan pahami manual penggunaan alat, biasanya petunjuknya. Jadi biasanya petunjuknya itu kalau misalkan kita beli alat itu, nah di dalam kotaknya itu ada alat petunjuknya. Nah, bisa kita kalibrasi sendiri. Setelah itu kita persiapkan alat kalibrasinya itu apa yang digunakan, terus kita atur lingkungannya. Apakah pada saat mengkalibrasi alat ini dilakukan pada suhu yang biasa, suhu normal, suhu kamar, atau pada suhu yang ekstrim, atau pada suhu yang rendah. Kayak gitu, jadi disesuaikan. Terus setelah itu kita melakukan kalibrasi. Setelah lakukan kalibrasi, kita cek konsistensinya, yaitu lakukan beberapa pengukuran lagi. Ya, jadi kita lakukan berulang sehingga nanti hasil pengukurannya itu sesuai dengan standarnya atau sesuai dengan acuannya yang sudah tersedia. Terus kita catat hasilnya, ya. Kalau sudah sesuai, berarti ya kita bisa gunakan. Setelah itu, setelah penggunaan berulang kali, ya kita berarti periksa lagi secara berkala apakah alat itu masih presisi nggak penggunaannya atau dia masih akurat nggak alat itu digunakan. Ya, jadi demikian dulu untuk pembahasan kalibrasi ini. Jadi teman-teman kembali lagi, ini adalah kalibrasi secara umum. Jadi teman-teman nanti sesuaikan ya alat yang diakurasi itu sesuai dengan FR yang tadi. Karena itu adalah FR yang tahun kemarin tuh yang P3K-nya. Ya, sesuaikan dengan alat yang teman-teman yang ada di formasi masing-masing. Ya, dan juga tadi untuk tugasnya seorang PLP tadi kan itu adalah tentang perencanaan, tentang bagaimana mengolah atau menyimpan alat bahan, terus juga untuk limbah ya. Itu di soal-soal yang sebelumnya juga udah ada, teman-teman cek lagi soal-soal yang sebelumnya, dan juga nanti teman-teman pelajari lagi ya untuk formasi masing-masing. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Nanti kalau misalkan sempat saya akan cari soal-soalnya. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman dalam mempersiapkan tes CPNS-nya atau untuk P3K-nya ya. Oke, demikian dulu. Terima kasih.